Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita lihat beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh Jenderal Dudung, KSAD kita hari ini, itu terus menuai polemik. Dari satu aksi ke aksi yang lain. Kita masih ingat, Jenderal Dudung ini dikenal sebagai Jenderal Baliho, karena dengan gagah beraninya menurunkan baliho-baliho yang di situ ada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Begitu keras pada FPI. Tapi kemudian kepada OKB yang di Papua, Pak Dudung bicaranya kok 180 derajat berbeda. Padahal mereka pegang senjata api. Bapak bilang mereka harus dirangkul. Bukan berapa senjata yang berhasil dirampas, tapi seberapa kesadaran mereka bisa kembali ke NKRI. Padahal mereka jelas-jelas memusuhi TNI dan Polri. Kemudian di podcastnya Deddy Corbuzier bilang, berdoa dalam bahasa Indonesia saja, Tuhan kita bukan orang Arab. Berdoanya kalau berdoa mas, kalau saya berdoa setelah sholat, mau doa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Ini juga kenapa masuk ke wilayah religi? Itu ranahnya ulama. Kenapa bahasanya nampak begitu rasis? Padahal bangsa-bangsa Arab lah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Iya. Kemudian sekarang Pak Dudung katanya mengisi tausiah di Papua sana. Kurang lebih kalimatnya menyatakan bahwa jangan terlalu dalam mempelajari agama. Wow. Karena kalau terlalu dalam disitulah adanya penyimpangan-penyimpangan. Begitu kan? Logika dari mana? Justru penyimpangan itu kalau kita tidak mempelajari agama secara mendalam. Kalau setengah-setengah itu mungkin terjadi penyimpangan. Tapi kalau kita mempelajari secara menyeluruh, mendalam, kita paham apa fungsi agama. Silakan dilihat yang menyimpang-menyimpang itu kan yang tidak mendalam. Oh, ini justru diminta untuk tidak mendalam. Saya salah satu umat Islam tidak mewakili siapa-siapa. Kebingungan, heran, mempertanyakan dengan tanda tanya yang sangat besar. Ini ulama-ulama, ustadz-ustadz bakal kerepotan ini memberikan klarifikasi pada umat. Maksud Pak Dudung bukan begitu. Maksudnya begini juga dan segala macam. Nah, kita lihat videonya sempat dinaikkan oleh Dispena Degata. Tapi lantas dihapus videonya. Ya Pak Dudung, saran saya sebagai rakyat jelata, muslim rakyat jelata, tolonglah Bapak bicara dalam ranah Bapak saja. Jangan nyerepet ke sana ke sini yang Bapak sendiri sebetulnya tidak begitu paham. Bapak optimallah di wilayahnya Bapak, menjaga kesatuan NKRI, melindungi Indonesia dari ancaman-ancaman penjahat-penjahat asing yang berkedok memberi bantuan atau apapun itulah. Kita ingin bangga punya KSAD yang muslimnya kafah. Sejak beberapa bulan yang lalu, dengan berbekal tanah wakaf sebesar 3.000 meter persegi, Yayasan Sahabat Al-Quran atau biasa yang disebut dengan Sahal, lembaga tahfidz yang berlokasi di Bandung, berencana akan melakukan pembangunan pusat dakwah Al-Quran terbesar di Jawa Barat. Lokasinya pun cukup strategis di daerah Jatinangor, berdekatan dengan kampus-kampus yang ada di sana. Di lokasi tersebut, insya Allah akan dibangun pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang modern, sekaligus juga komplek para asatidz Al-Quran. Hingga Masjid Agung yang akan dibangun untuk kita nanti melakukan mabit dan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan berdirinya pusat dakwah ini, maka Yayasan Sahabat Al-Quran memiliki harapan yang besar untuk mencetak 1.000 penghafal Al-Quran. Dan semoga target itu segera tercapai. Dan menurut saya, inilah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, bagi para sahabat semua, untuk menggali mata air amal jariah kita. Yang terus mengalir hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Jika sahabat tertarik untuk mewujudkan impian mereka, sahabat bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening ini. Dan tentu diharapkan juga sahabat dapat mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Jazakallahu khairan katsiro. Selamat beramal.